Baiklah, silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Alhamdulillah, teman-teman semua sudah berdoa. Harapannya semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar, materi yang Ibu sampaikan dapat dipahami dengan baik, dan dapat diterapkan tentunya. Ibu awali ya, Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdan wa syukranillah amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah SWT, karena pada siang hari ini kita semua masih bisa berkumpul ya. Kita semua masih bisa mengadakan kegiatan pembelajaran, tentunya dengan keadaan yang sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salat ma'assalam minallah, semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, gimana kabarnya semuanya? Baik? Baik ya. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan. Jaga kesehatan ya, karena memang musim sakit kan. Baiklah, untuk itu Ibu absen terlebih dahulu ya. Ana Aryana hadir ya. Aisyah Putri hadir. Beni Junianto, wah lahirnya pasti Juni ini ya. Cica Fedrika, oke. Diana Sari, ya. Lang Anugrah, Firdaus Ibrahim, wah hadir ya. Gina, hadir. Hilmawan, hadir juga. Ina Fatahna, hadir. Janatin, hadir. Kaila Satya, oh tidak hadir ya. Oh sedang sakit, baiklah. Semua kita doakan ya teman-teman, semoga teman kita ini dapat segera sembuh. Syafakilah ya. Oke, sudah ada yang kenal dengan Ibu? Sepertinya belum ya, karena Ibu memang menggantikan guru mata pelajaran fisika ini. Coba sebelumnya Ibu siapa? Ya benar, Ibu Kurnia Wulan ya. Di sini karena beliau sedang mengambil cuti, maka Ibu untuk sementara waktu menggantikan beliau. Oke, perkenalkan nama Ibu Karisma Diastuti, bisa dipanggil Bu Risma ya. Di sini Ibu asalnya dari Belitang, dari Desa Taraman. Boleh yang mungkin tahu alamatnya bisa main ke tempat Ibu. Langsung ya teman-teman. Kemarin minggu lalu saat belajar bersama Ibu Wulan, apakah teman-teman masih ingat materi apa yang diajarkan beliau? Masihkah ingat? Ada yang ingat gak nih? Oh ya. Jadi minggu lalu Ibu Wulan berpesan untuk membaca materi di LKS halaman 32. Ada yang tidak sepakat, mungkin di sini ada yang bilang oh bukan 32 Bu, tapi 62 gitu. Ada yang tidak sepakat? Oh tidak ya, berarti sepakat nih 32. Oke. Di halaman 32 itu apa sih yang dipelajarin? Iya, tentang usaha. Oke. Kalau udah tahu tentang usaha, apakah di sini ada yang berani mendefinisikan apa itu usaha tanpa membuka LKS ya? Kita tutup terlebih dahulu. Tanpa membuka LKS. Ibu pengen tahu sejauh mana sih kalian belajar di rumah? Oh iya kamu, siapa namanya? Perkenalkan diri dulu ya. Oh, Firdaus Ibrahim. Oke, Firdaus apa? Bisa diterangkan kepada teman-temannya, bisa didefinisikan? Wah, ya teman-teman, kita berikan aplaus kepada Firdaus karena sudah berani menjawab ya. Dan jawaban Firdaus sudah benar teman-teman. Sudah baik ya. Namun di sini mungkin ada yang mau melengkapi lagi. Coba, siapa yang berani melengkapi jawaban dari Firdaus tadi? Ada? Oh iya, silakan. Siapa namanya? Oh, namanya Aryana. Oke, Aryana, gimana nak? Wah, benar sekali. Ayo teman-teman, kita berikan aplaus yang meriah dulu. Wah, teman-teman kita yang ternyata berani-berani ya. Ternyata punya mental nih, percaya diri nih buat jawab. Wah, Ibu sangat bangga sekali. Oke, yuk sekarang duduknya dibuat yang rapi. Kemudian mendengarkan. Oke, karena duduknya udah siap belajar,
udah nyaman dan otaknya juga udah dipersiapkan untuk menerima materi, jadi langsung aja ya. Jadi gini, kalian tahu ini apa? Ya, ini tembok ya. Jadi pernah nggak nih teman-teman mendorong tembok? Pernah nggak? Oh, ada yang pernah, ada yang belum. Coba kita dorong sama-sama ya. Yang duduknya di samping tembok nih, kita dorong sama-sama. Sekuat tenaga kita dorong temboknya ya. Udah dengan kekuatan maksimal? Oh iya, oke, udah. Jadi saat kita mendorong tembok, walaupun kita sudah melakukan berbagai macam gaya agar tembok dapat berpindah tempat, agar tembok dapat bergeser ketika kita mendorongnya, namun faktanya, namun di kejadiannya tembok tetap tidak bisa berpindah tempat, tetap tidak bisa bergerak. Kenapa coba? Nah, dalam ilmu fisika, fenomena tersebut dianggap tidak melakukan usaha. Loh, kok gitu, Bu? Kok bisa, Bu? Saya loh, Bu, udah berjuang, Bu. Udah capek-capek dorong tembok, Bu. Udah berkeringat. Saya kan berusaha, Bu, namanya. Kenapa tidak melakukan usaha? Mungkin kalian sedang bertanya-tanya. Mungkin kalian sedang membayangkan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Oke. Ibu, jawab ya, teman-teman. Jadi, tadi kan sudah ada yang mendefinisikan nih. Tadi Firdaus, tadi Ariana sudah ada yang mendefinisikannya. Nah, dalam ilmu fisika ini, usaha diartikan sebagai gaya yang menyebabkan perpindahan pada suatu benda. Kita garis bawahi ya, suatu gaya yang menyebabkan perpindahan terhadap suatu benda. Perpindahan terhadap suatu benda. Ketika kalian mendorong tembok dengan sekuat tenaga, apakah tembok berpindah? Apakah tembok bergeser? 1 senti saja, tidak kan? Nah, maka kita dianggap tidak melakukan usaha. Kita dianggap usaha sama dengan 0, kayak gitu. Jadi, sebesar apapun gaya yang kita berikan, jika tidak adanya perpindahan, ya sama aja bohong. Ya sama aja kita tidak melakukan usaha, gitu. Maka sama dengan 0. Betul. Gimana penjelasannya? Bisa dipahami? Ada yang mau bertanya? Oh iya nih. Kalau kita mendorong mobil yang mogok, kita dorongnya sendiri ya misalnya. Kalau mobil tersebut tidak melakukan perpindahan, intinya jika benda yang kita dorong tersebut tidak melakukan pergeseran, tidak melakukan perpindahan, maka usaha yang kita lakukan tetaplah 0. Tetaplah tidak ada usaha. Kalau dia berpindah, maka ada usaha berarti. Seperti itu. Oke, paham kan? Nah, karena sudah paham, sekarang Ibu akan menjelaskan cara menentukan usaha dalam beberapa kasus. Di antaranya pertama ini, kita dapat menentukan usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Teman-teman bisa lihat gambar yang sudah Ibu gambar. Nah, yang pertama adalah gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. F. F ini adalah gaya. Nah, gaya yang bekerja itu searah dengan perpindahannya. Tuh, ke sana semua arahnya. Nah, maka misalnya saat kita mendorong troli di minimarket ya, saat kita belanja, kan ada trolinya tuh. Nah, kita dorong. Nah, itu berarti gaya yang bekerja searah dengan perpindahan, sama-sama. Misal nih ke sana, ya sama-sama ke sana, kayak gitu. Gaya yang dilakukan oleh tangan kita itu ya sejajar dengan dan searah dengan perpindahan tadi. Ini adalah gayanya, gaya tangan kita ya. Nah, ini adalah perpindahannya. Ini searah dan sejajar. Maka didapatkanlah rumus W sama dengan F kali S. Bu, apa sih W? W itu adalah usaha. Nah, usaha yang satuannya adalah joule. Joule itu J ya.
Nah, sedangkan F itu adalah gaya yang dilakukan oleh benda. Satuannya itu adalah Newton. Dan S itu adalah perpindahan yang satuannya adalah meter. Nah, begitu ya. Paham? Paham. Ibu lanjut ya yang kedua. Kan ini ada beberapa kasus nih. Jadi ya lumayan lama. Oke. Untuk kasus yang kedua ini adalah jika ada gaya yang bekerja yang membentuk sudut dengan arah perpindahan. Contohnya nih. Apa ya? Siapa ya namanya? Namanya siapa, Nak? Oh, namanya Cica. Oke. Misal nih Cica sedang memindahkan buku. Nah, sedang memindahkan buku dengan bak mobil-mobilan milik adiknya. Karena mungkin bukunya banyak ya dan Cica males untuk ngangkatnya, jadi dia masukin tuh ke mobil-mobilan adiknya yang ada di lantai. Kemudian gaya yang dilakukan Cica ini apa? Ada yang udah maksud dengan penjelasan Ibu? Oh, belum ya. Jadi gaya yang dilakukan oleh Cica tadi itu tuh tangan Cica tadi saat menarik mobil-mobilan, saat menarik mobil-mobilan, bak mobil-mobilan gitu. Itu tuh membentuk sudut terhadap lantai. Nah, maka usahanya atau W-nya itu sama dengan F cos alpha kali S. Kenapa, Bu? Kok ada alfanya sih, Bu? Kan Ibu tadi udah bilang karena adanya sudut antara gaya dan sudut antara apa? Gaya dan perpindahan, arah dan perpindahan apa? Sudut antara apa? Adanya membentuk sudut dengan arah perpindahan. Jadi gini nih. Ini tangan Cica nih. Nah, ini tangan Cica, ini lantainya. Jadi tuh dia tuh membentuk sudut. Nah, jadilah rumus W sama dengan F kali cos kali theta kali S. Benar banget. Coba tadi W apa, Nak? Iya, W adalah usaha. Kalau F adalah gaya, benar. Kalau alfa? Oh ya, alfa ini sudutnya. Kemudian S perpindahan. Ya, benar banget ya. Oke, yang kedua udah paham. Sekarang kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga ini jika besar usaha, jika arah gaya yang tegak lurus dengan perpindahan. Besar usaha jika arah gaya tegak lurus dengan perpindahan. Misalnya, Ibu ingat banget tadi yang namanya Juni. Nah, si Benny Junianto nih, dia tuh sedang mengangkat barang dari lantai dan kemudian memindahkannya ke tempat lain secara horizontal. Nah, maka ada gaya yang dilakukan oleh Benny. Gayanya apa? Gayanya bakal tegak lurus terhadap perpindahannya. Maka, kasus ini besar usahanya adalah, nih Ibu sudah gambar ya. Nih. Jadi ini adalah gayanya. Dan ini adalah perpindahannya. Posisi awal, posisi akhir. Berarti kan dari sini nih. Si Benny tadi mengangkat barang dari lantai. Nah, kemudian memindahkannya dengan tegak lurus dengan di suatu tempat secara horizontal. Coba horizontal tuh ke atas atau ke samping. Oh iya, benar ya. Jadi ini nih, ini perpindahan secara horizontalnya. Nah, ini dia ngangkat barangnya, maka terbentuklah sudut yang tegak lurus. Benar banget, terbentuklah sudut yang tegak lurus terhadap perpindahan. Nah, maka didapatkanlah rumus W sama dengan F kali cos alpha kali S. Bu, kok sama sih Bu kayak rumus tadi? Sama nggak? Sama nggak? Iya, bener banget ya, sama ya. Tapi Bu, ini berapa Bu sudutnya? Tegak lurus tuh berapa sudutnya? Berapa tegak lurus? Ya, 90 derajat. Benar banget. Karena antara gaya ya, antara gaya itu kan F dan perpindahan itu S. Membentuk sudut dan sudutnya itu tuh 90 derajat. Nah, cos 90 berapa, Nak? Ya, cos 90 adalah 0. Maka F dikali cos 90 dikali S sama dengan 0. Maka W-nya 0. Jadi, gini. Ketika kalian dihadapkan dengan soal-soal perhitungan yang dia kalau udah bilang tegak lurus, yang udah bilang terhadap
tegak lurus terhadap perpindahan, kalian gak usah menghitung lagi. Oh, W sama dengan F kali cos alfanya 90, S-nya berapa ya? Oh, S-nya 10. Gak perlu dihitung lagi, udah pasti itu hasilnya 0. W usahanya tuh 0. Tidak ada usaha di situ berarti. Paham? Oke. Kita lanjut ya. Nah, yang keempat ini adalah besar usaha jika arah gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan. Berlawanan dengan arah perpindahan. Jadi misalnya kalian tahu treadmill? Pernah menggunakan treadmill? Ya meskipun nggak pernah menggunakan, mungkin kita pernah melihatnya di televisi ya, di iklan-iklan seperti itu. Nah, gaya yang dilakukan telapak kaki kita ketika bergesekan dengan lintasan treadmill. Itu tuh adalah contoh dari kasus kita yang keempat. Kasus kita yang keempat apa sih, Bu? Besar usaha jika arah gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan. Oke. Misalnya tadi si Hilmawan menggunakan treadmill. Kakinya itu bergesekan dengan lintasan treadmillnya. Untuk rumusnya masih sama sih seperti tadi, cuma dari sudutnya berbeda. Kenapa berbeda, Bu? Karena kan memang tidak tegak lurus ya. Jadi ini Ibu sudah gambar. Jadi ini adalah gayanya, kemudian ini adalah gesekan yang terjadi. Maka posisi akhirnya dia ini perpindahannya, maka posisi akhirnya F itu apa nak? Gayanya berlawanan arah, maka hasilnya minus, hasilnya negatif. Jadi rumusnya W sama dengan F cos tetap alpha S, benar sama. Kemudian F cosnya 180, besarnya 180 derajat, kali S. Cos 180 derajat ini berapa sih? 1 gitu. Jadi dari rumus yang panjang ini disingkatlah atau diringkaslah menjadi min F kali S. Gaya kali perpindahan, negatif gaya kali perpindahan. Oke. Yang selanjutnya ada besar usaha jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan. Besar usaha jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan ya. Seperti saat siapa nak namanya? Oh iya, seperti saat Aisyah mencoba mendorong apa ya? Kan tadi kita udah mendorong tembok ya, yang agak lebih bagus. Nah, mendorong tebing misalnya. Aisyah tuh pengen banget waktu liburan ngeliat tebing, pengen aku dorong nih. Kayak apa sih reaksi tebing ke aku gitu misalnya, ke Aisyah. Kemudian Aisyah mendorong tebing yang kokoh dan faktanya tebing tidak berpindah, faktanya tebing tetap kokoh di situ aja gitu, nggak bergeser sedikit pun. Maka kita harus kembali ke penjelasan ibu yang di awal ketika kalian mendorong tembok. Apa hasilnya nak? Siapa yang bisa jawab hasilnya apa? Oh iya, kamu siapa namanya? Oh iya, si Cica. Gimana Cica? Oh iya, benar banget. Sekuat apapun kita bekerja keras, kita berusaha untuk mendorong si tebing ini, untuk mendorong si tembok ini, apabila si tembok tidak melakukan perpindahan, maka usahanya tetap 0. Maka kita kembali ke rumus awal, W sama dengan F kali S, karena S-nya itu perpindahannya itu 0, maka F kali 0 sama dengan 0. Karena usahanya 0. Betul banget. Alhamdulillah paham ya. Kemudian yang terakhir nih. Yang terakhir adalah menentukan usaha berdasarkan grafiknya. Berdasarkan grafik. Grafik. Nih, grafiknya. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi penyelesaian dari menentukan usaha berdasarkan grafik ini sederhana. Grafiknya ini ada grafik F dan delta X, hanya 2 ya. F ini gayanya, dan delta X ini adalah perpindahannya ya. Nah, kita tuh cukup menghitung luas daerah yang diarsir nih, luas daerah yang di bawah grafik ini. Kita cukup menghitung itu aja dalam mencari kasus usaha berdasarkan grafik F dan delta X.
gitu. Gimana, paham? Paham ya. Kalau gitu Ibu berikan contoh. Oh, no. Mungkin ada yang ingin bertanya terlebih dahulu. Ada yang ingin bertanya? Oh ya, silahkan. Gimana, Nak? Oh, jadi gini, Nak. Intinya, Ibu menjawab ya, Nak. Intinya, apapun yang kalian dorong, apapun yang kalian lakukan usahanya, jika benda tersebut tidak bergerak, itu tetap nol usahanya gitu. Jadi meskipun kalian udah sekuat tenaga banget, meskipun kalian udah sampai keringetan dingin, itu tetap nol usahanya, karena intinya gaya dan perpindahannya kalau nggak ada ya berarti usahanya nol gitu. Nah, paham? Oh, paham. Baik, Ibu akan berikan contoh soal ya, Nak. Contoh soalnya ini Ibu mau ngambil dari kasus yang ke-6. Apa kasus yang ke-6? Iya, berdasarkan grafik F dan delta X. Oke, di sini contoh soalnya adalah sebuah benda yang memiliki massa 3 kg. Ya, masanya 3 kg, kemudian bekerjalah sebuah gaya yang mendatar yang berubah terhadap jarak yang ditempuhnya. Ini grafiknya. Ini tadi apa, Nak? Ini adalah F-nya, ini ada delta X-nya. Nah, jika arah gaya searah dengan perpindahannya, nih searah ya, yang dilakukan, besar usaha yang dilakukan benda hingga berpindah sejauh 7 meter adalah, mari kita cari ya. Pertama-tama dalam mengerjakannya kita harus menulis diketahui agar semuanya dapat jelas dipahami ya, karena kita kan fisika nih. Cukup rumit jika tiba-tiba langsung dapat hasilnya. Nah, diketahui apa aja, Nak? Iya, A-nya adalah 7 meter. Kemudian B-nya adalah 4 meter. Oke, setelah itu T-nya adalah 20 meter. Ingat ya, Nak ya, grafik kita berbentuk apa? Berbentuk trapesium. Maka rumus yang kita gunakan ya rumus trapesium nantinya. Nah, kemudian ditanyakan. Apa yang ditanyakan? Besar usaha yang dilakukan benda. W berarti. Kalau kita jawab sama dengan W sama dengan luas trapesium. Luas trapesium yang ada di bawah grafik. Mana sih bawah grafik? Nih, yang diarsir ya, yang diarsir ini. Maka setelah mencari luasnya, kita tulis rumusnya apa? Luas trapesium. Apa, Nak? Bareng-bareng? Ya, pinter. Setengah kali A plus B kali T. Nah, kemudian setengah lagi. A-nya berapa, Nak? Sudah kita tulis 7. B-nya 4. Benar. T-nya 20. Iya, benar banget ya. Maka W sama dengan setengah 7 tambah 4 berapa? 7 tambah 4 berapa? 11. Benar. Tambah 20. Kali. Kok tambah sih, Bu? Kali ya. Kemudian kalikan nih. Berapa nih jadinya? 110 Joule. Ketemulah hasilnya. Gimana teman-teman, udah paham semua dengan yang Ibu jelaskan tadi? Oke, semoga semuanya paham ya. Oke, berarti kita dapat mengambil kesimpulan nih dari pembelajaran kita hari ini. Apa? Iya, benar banget. Usaha diartikan sebagai gaya yang menyebabkan perpindahan pada suatu benda. Oke, yang kedua ya, cara menentukan usaha dalam beberapa kasus. Benar. Kasusnya ada berapa, Nak? 6, benar banget. Kasus yang pertama sebutin. Apa? Oh iya, karena jika gaya yang bekerja itu searah dengan perpindahan. Kalau searah dengan perpindahan sama-sama berarti rumusnya apa, Nak? Ya, W sama dengan F kali S. Kasus yang kedua apa, Nak? Ya, kasus yang kedua adalah
gaya yang bekerja dan membentuk sudut dengan arah perpindahan. Apa rumusnya? W sama dengan F kali cos kali alfa kali S. Benar. Yang ketiga, ya, besar usaha jika arah gaya yang tegak lurus dengan perpindahan. Rumusnya masih sama, tapi alfanya kita ganti menjadi 90. Nah, cos 90 itu adalah 0, maka usahanya 0 karena dia tegak lurus. Kemudian yang keempat itu adalah besar usaha jika arah gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan. Rumusnya masih sama, tapi alfanya ini adalah 180. Alfa 180, cosnya 180 berarti nilainya 1. Maka rumusnya itu negatif gaya atau F dikali S atau perpindahan. Kemudian yang kelima, kasus yang kelima apa? Ya, besar usaha jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan, yakni W sama dengan F kali S. S-nya ini 0, maka 0. Ya, benar banget. Kasus yang terakhir itu adalah menyelesaikannya dengan grafik F delta X. Ya, benar banget. Terima kasih buat teman-teman, buat adik-adik yang sudah mendengarkan dengan sama, yang sudah niatkan diri untuk belajar. Wah, Ibu sangat mengapresiasi sekali karena kalian sangat antusias, berani menjawab, kemudian memperhatikan Ibu, kemudian kondusif, aktif. Wah, Ibu sangat senang sekali ya. Meskipun Ibu di sini hanya menggantikan, semoga masih dapat bertemu kembali gitu. Terima kasih ya untuk anak-anak Ibu. Jadi Ibu berharap semoga pelajaran hari ini tidak hanya bisa dipahami hari ini, tetapi tetap bisa diingat nanti saat di rumah dibuka lagi bukunya, dipelajari. Oh, hari ini tentang usaha. Oh, ada cara-cara nih untuk menentukan bagaimana menentukan usaha dalam beberapa kasus. Jadi kalian pelajari lagi biar enggak lupa, biar enggak terbuang gitu aja di hari ini, seperti itu. Nah, biar enggak lupa, jadi Ibu pengen kasih hadiah nih ke kalian. Apa nih hadiahnya ya, Bu? Ada yang tahu? Coba kalian buka LKS halaman 33. Nah, di situ kan ada 5 soal esai ya. Kalian kerjakan itu sebagai tugas rumah Ibu, PR ya, pekerjaan rumah. Kita ada materi lagi hari apa? Oh, hari Sabtu. Jadi hari Sabtu lagi kita bertemu, kita bahas bareng-bareng, kita koreksi bareng-bareng supaya semua bisa paham. Ya. Kemudian nanti dikumpul tentunya, masuk di daftar nilai Ibu. Oke? Jangan lupa dikerjakan tugasnya. 5 soal saja, nggak banyak-banyak kok. Dan insya Allah itu sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi, semuanya sesuai. Oke, Nak? Oke, di sini Ibu berterima kasih ya tentunya sama anak-anak. Ibu minta maaf kalau mungkin tadi ada kesalahan dalam berucap, mungkin ada yang menyinggung kalian atau kurang berkenan di hati kalian. Ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat, semoga pembelajaran hari ini membawa berkah, semoga teman-teman tetap semangat dalam belajar, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar, dalam mencari ilmu, dalam thalabul ilmi, dan semoga dimurahkan rezekinya. Jaga kesehatan ya anak-anak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.